Halo Sobat Data. Pada knowledge sharing kali ini, kita akan membahas mengenai pengenalan indikator kemiskinan. Mungkin kita masih sering bertanya-tanya, apa itu kemiskinan? Atau mungkin bagaimana menghitung kemiskinan? Apa saja konsep yang terkait dengan kemiskinan? Yuk, langsung saja kita simak sedikit pengenalan berikut. Untuk konsep kemiskinan yang digunakan BPS sendiri yaitu Basic Needs Approach atau pendekatan kebutuhan dasar. Dari sini diketahui definisi kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Diukur dari sisi pengeluaran. Kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan itu apa sih? Kebutuhan dasar makanan adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kilokalori per kapita per hari, diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditi. Sedangkan kebutuhan dasar non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Diwakili 51 jenis komoditi non-makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non-makanan di perdesaan. Terdapat dua jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang terjadi bila seseorang, keluarga, atau masyarakat yang tingkat pendapatan atau pengeluarannya berada di bawah suatu batas minimal tertentu untuk dapat hidup layak sebagai manusia. Batas minimal ini disebut garis kemiskinan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang terjadi jika seseorang, sekeluarga, atau masyarakat yang tingkat pendapatannya atau pengeluarannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan atau pengeluaran masyarakat di sekitarnya. Garis kemiskinan sendiri adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum pangan dan non-pangan esensial. Garis kemiskinan juga dapat dikatakan sebagai harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Berikut formula dalam menghitung jumlah penduduk miskin. Untuk membedakan kategori penduduk miskin, dapat diperhatikan melalui bagan berikut ini. Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan, begitu pula sebaliknya. Dikatakan tidak miskin apabila memiliki pengeluaran di atas garis kemiskinan. Berikut beberapa konsep kemiskinan makro. Yang pertama adalah Headcount Index atau P0. Merupakan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Yang kedua, Poverty Gap Index atau P1, yaitu indeks kedalaman kemiskinan. Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran dari garis kemiskinan. Yang ketiga adalah Poverty Severity atau P2 atau indeks keparahan kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Sekian pengenalan indikator kemiskinan. Nantikan KSO selanjutnya untuk pembahasan kemiskinan yang lebih dalam.